Siapa yang keluar duit? Salah satunya Refli Harun. Refli Harun tuh keluar uang ratusan juta enggak? Bukan. Tapi saya nggak pernah kayak kamu, Mon. Untuk buku itu. Ini PO, Bang. Itu. Saya nggak pernah kayak nggak masuk di sini. Belum masuk. Sini. Rismon, saya sudah ngikutin kasus ijazah ini sebelum Anda lahir, tahu nggak? Anda tuh lahir baru 2025. Saya itu sudah memberitakan kasus ini, meneliti kasus ini sejak 2022. Orang tahu semua. Anda anak kemarin sore. Gimana? Seru kan nonton episode dari Rakyat Bersuara? Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe official YouTube dari Okezone. Kalau udah, sekarang kita lanjut yuk nonton Rakyat Bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ini sebenarnya pengen yang terakhir. Soal buku tapi ya, Bung Refli. Ya, tapi soal yang lain sebenarnya juga pengen. Nanti karena itu saya minta 2 sesi ya. Satu soal buku khusus dan satunya lagi. Saya harus izin dulu ke mereka. Ya, satu ke pihak. lagi. Kalau seandainya mereka nggak berkenan, saya mohon maaf karena kan kita nggak mengundang Bang Refli. Tapi kalau untuk buku, saya persilakan karena ini pengacara dari Dr. Tifa. Silakan. Saya kan sebenarnya harusnya kan di meja situ kan. Ya. Saya kemudian menolak kan. Betul. Dengan alasan-alasan tertentu Tapi yang kalau saya tanpa kira. Bung Refli nanti jumlahnya beda. Saya mengatakan bahwa nggak pantas orang yang kemudian berubah mendapatkan panggung seperti ini kan. Itu sikap saya. Makanya saya kemudian tidak mau Refli, di panggung itu. Kenapa? Kalau Anda mau menjadi pengkhianat dan kemudian dapat panggung besar, maka jadi pengkhianat aja semuanya. Apa itu kan itu persepsi Bung Refli, itu pendapat Bung Refli, tapi beda dengan kami yang jurnalistik. Silakan. Saya berbeda pendapat sama Aiman dalam hal ini. Nah sekarang saya harus memilih apakah saya mau bicara general view dari diskusi tentang Jokowi ini, apakah saya hanya ngomong buku saja. Buku. Kalau buku saja saya menolak karena itu delegasinya sudah diberikan kepada Pak Al-Ghazali. Karena saya sudah menawarkan waktu Bung Refli untuk hadir di sini, tapi Bung Refli menolak. Bukan. Hari ini. Saya mau bicara, kan Anda kan mengatakan saya boleh datang walaupun saya sudah menolak kalau Mas Roy datang, kan begitu kan perjanjian kita. Boleh. Dan Anda akan memberikan saya kesempatan ngomong kan? Kesempatan bicara terkait dengan apa yang kemudian dibicarakan. Oh iya, makanya saya mau menanggapi secara umum nanti. Apa yang dibicarakan di sini? Apa yang Anda mau sampaikan? Boleh saya tahu? Banyak hal. Banyak hal. Banyak hal. General view. Apakah boleh dipersilakan? Menurut saya udah dari sini sih. Cukup. Saya mohon maaf Bung Refli. Kenapa? Cukup. Saya harus sampaikan ke mereka. Karena jumlahnya nggak sama. Tapi kalau soal buku dan soal Dr. Tifa, saya persilakan. Sebentar. Saya ini disclaimer juga, Pak. Ini. Terlalu banyak. Ini punya legal standing ini. Silakan Bung Refli. Ada mau sampaikan antara buku dan Dr. Tifa, silakan. Ya. Gini. Supaya fair. Saya ngomong Al-Ghazali. Gini ya. Saya ini juga penulis buku. Kalau Anda penulis buku, maka kemudian 2 hal saja perjanjiannya. Apakah Anda sebagai penulis saja, ataukah Anda juga sebagai productionnya? Kalau Anda sebagai penulis saja, maka Anda tidak bertanggung jawab terhadap ongkos produksi dan distribusi. Mau rugi, mau untung, itu semua di publishing atau penerbit. Begitu ya. Saya pernah menulis buku, saya carikan iklan sampai 100 juta, bayangkan. Saya kasihkan ke publishingnya. Alhamdulillah, sampai sekarang 0 rupiah saya dapat. 0 rupiah. Padahal saya dapatkan 100 juta. Kenapa? Karena saya sudah serahkan, karena saya hanya writer, bukan publisher, bukan publishingnya. Nah itu yang penting. Kenapa? Anda tidak bisa kemudian meminta hak yang sama, tapi bebannya berbeda. Sekarang saya tanyakan misalnya, apakah Mas Roy dan Rismon itu menanggung biaya cetak? Sepanjang atau sependek yang saya tahu tidak. Dari awal saya nolak waktu itu. Makanya. Yang menanggung adalah Dr. Tifa. Dr. Tifa yang menanggung itu semua. Ini perlu saya bantah ini. Karena nggak tahu ya. Jadi pada saat di Kuningan City Mall sebelum masuk cetak, ya karena sudah soft publish di Jogja, itu sudah masuk uang 180 juta untuk PO, pre-order. Begini. Jadi bukan tanggungannya Bu Dari Tifa. siapa? Sebentar. Pre-order. Dari orang-orang itu? Iya orang-orang. Sudah ada 180 juta. Rismon, sebentar. Kan nggak paham kan cerita itu. Kamu tahu nggak siapa yang keluar duit? Salah satunya Refli Harun. Refli Harun tuh keluar uang ratusan juta enggak? Bukan. Tapi saya nggak pernah kayak kamu, Mon. Untuk buku itu. Ini PO, Bang. Itu saya nggak pernah kayak masuk di sini. Belum masuk. Sini, saya Belum udah tahu masuk di kasus ini. Ya. Jadi belum masuk di kasus ini, jangan klaim itu uang Anda. PO, pre-order. Rismon, saya sudah ngikutin kasus ijazah ini sebelum Anda lahir, tahu nggak?
Anda tuh lahir baru 2025. Saya itu sudah memberitakan kasus ini, meneliti kasus ini sejak 2022. Orang tahu semua. Anda anak kemarin sore. Udahlah, Anda itu kan nggak tahu kita dari mana. Tapi bahwa faktanya Anda memberikan uang untuk buku ini. Ya udahlah, itu kan itu ratusan juta tadi yang sampaikan. Itu soal pinjaman dan lain sebagainya itu gampang ya. Nggak ada. Ya. Nggak ada. Ke dokter Tifa mungkin Anda itu nggak tahu. kamu nggak ngerti, itu makanya. Jadi tanya ada faktanya kan, ada saksinya. Jadi gini, yang namanya sepanjang saya tahu. Mereka ini tidak bertindak sebagai manajemen, tetapi sebagai writer, sebagai penulis. Kalau kita balikkan ke misalnya Anda Gramedia atau apa, yang namanya dapat royalti itu di akhir tahun setelah buku itu terjual, dan itu pun paling cuma 10%. Richmond ini yang panjang saya tahu, itu paling tidak dia dapat 2 kali, 20 juta dan 30 juta. 50 juta? Ya, 50 juta. 20 juta itu dia baik. Alasannya untuk Bambang Tri, saya minta bagian royalti saya. Karena dia baik, dia mau nyumbang Bambang Tri. 30 juta ketika dia mau diperiksa kalau tidak salah. Karena dia takut dan khawatir sekali istrinya, dia bilang gak ada duit. Maka kemudian, ya kan? Makanya... Iya, ntar dengar dulu. Belum. Dengar dulu saya ya. Nah, sepanjang yang saya tahu, itu sependek yang saya tahu, paling tidak dia sudah terima uang. Mau jumlahnya 20 juta, 30 juta dan lain sebagainya, itu dia terima uang. Mas Roy itu sampai sekarang dia nggak pernah ngitung uangnya. Itu satu, gitu ya. Ya. Jadi memang pikiran dia uang. Berjuangnya enggak. Gitu ya. Ya. Saya itu menjual buku, nyumbang juga, sepeser pun enggak, saya minta uangnya. Dibayar enggak? Dibayar enggak. Dari pengacara. Yang namanya RH Channel itu selalu kemudian. Tapi YouTube-nya kan gede. Ya itu kan pribadi saya. Oke. Tetapi jangan salah, penurunan saya juga drastis. Maksudnya? Ya karena saya habis waktu saya untuk ngurusin mereka kan. Oke. Iya kan? Kalau dulu saya bisa bikin 10-20 konten per hari, sekarang satu konten aja sehari ini enggak. Karena ngurusin yang beginian. Nah, karena itu saya kira begini ya, saya ingin mengatakan kalau memang kita punya komplain terhadap buku tersebut, satu, pandang dulu posisi kita sebagai apa. Apakah Anda sebagai writer saja, apakah Anda juga yang menanggung ongkos publikasi, ongkos production, dan ongkos distribusi. Apakah Anda juga menjualnya. Jangan kemudian Anda meminta hak tetapi kewajibannya terbatas. Kan gitu satu. Kedua, ini adalah penulis di antara 3 orang. Etis enggak? Kalau Anda kemudian ewer-ewer ke publik. Bahkan di media sosial, Twitter tersebut. Kita kan baca semua. Saya paham, Anda yakin dicetak 10.000? Yang namanya Jokowi Sweat Paper. Sependek yang saya tahu, itu edisi pertama cuma dicetak 1.000, edisi kedua 1.000. Edisi pertama itu membiayai apa? Membiayai launching. Dibagikan gratis antara lain kepada tim reformasi Mabes Polri. Dikasih gratis-gratis satu-satu. Kalau di perguruan tinggi dikasih gratis juga. Digunakan uangnya untuk sosialisasi. Mas Roy ke Medan dibayari dari buku itu ketika diskusi buku dan lain sebagainya. Richmond juga diundang, tetapi dia tidak datang padahal di Medan. Ya kan? Nah, lalu sebagian digunakan untuk mencetak edisi kedua. Tetapi edisi kedua tuh tidak sukses sama sekali. Antara lain, kenapa? Karena versi PDF itu disebarkan oleh Richmond. Richmond menyebarkan versi PDF-nya. Banyak orang yang mendapatkannya. Maka kemudian sekarang ada ribuan yang masih ada stoknya. Nah, mungkin apa yang saya terangkan ini tidak semuanya correctly. Karena saya juga tidak tahu persis. Tetapi gini, cobalah kita adil. Ketimbang kita membuat sebuah hitungan-hitungan yang gak masuk akal. Kalau misalnya Dr. Tifa itu keuntungannya 3 miliar misalnya. Saya kira mobilnya sudah beda. Mungkin udah mobil baru. Ini mohon maaf ya. Mungkin sudah beda gitu loh. Nah karena itu ini saja. Saya menyesal ngomong seperti ini terus terang saja sebenarnya.
karena bagi saya nggak mutu. The last statement from me ya, setelah ini saya pulang. Karena nggak akan dikasih kesempatan ngomong lagi kan? Oleh bapak-bapak. Ya, karena itu saya mau pulang ya. Terima kasih, Bang. Saya mengatakan inilah jahatnya orang yang bernama Joko Widodo. Itulah. Kenapa jahat? Dia membiarkan anak bangsa terpecah belah, mendebatkan apakah ijazahnya asli atau palsu. Palsu. Padahal mudah sekali untuk membuktikan. Palsu. Kalau dia asli, tunjukkan itu. Tapi kalau palsu, jangan dipotong. Saya setelah ini pulang. Kalau dia palsu, maka banyak sekali jalan berliku dan lain sebagainya. Embos lah, inilah dan lain sebagainya. Padahal kalau dia seorang negarawan, kita tantang malam ini, tunjukkan ijazahnya yang katanya asli, yang sudah ditunjukkan di Polda Metro Jaya pada tanggal 15 Desember 2025. Undang press conference, undang Roy Suryo, undang Rismon Sianipar, undang semua pakar telematika dan digital forensik seluruh dunia ini untuk menyoroti itu dan kemudian mengadakan konferensi internasional membuktikan apakah yang ditunjukkan pada tanggal 15 Desember 2025 itu satu-satunya spesimen yang dianggap asli. Tidak ada spesimen lain yang dibilang asli kecuali spesimen itu, maka kita akan mendapatkan jawaban yang konkret. Tetapi karena dia jahat, setiap hari, setiap saat kita bertengkar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pulang. Karena tidak akan dikasih kesempatan ngomong lagi. Saya dulu Pak. Bentar. Tentang buku. Kenapa Pak Jokowi? Soal Pak Jokowi. Stay mas, santai aja. Buku saya berikan kesempatan. Saya pulang. Silakan. Kecuali kalau dikasih kesempatan untuk Ya, closing nanti minta closing. Karena sudah kesepakatan nggak? Saya dikasih kesempatan closing statement nggak? Saya tanyakan. Tidak. Tidak. Oke, baik. Tapi- Mohon maaf, Bung Refli, mohon maaf. Oke, silakan. Evan, tapi Refli Harun jangan keluar dong, jangan keluar. Loh. Haknya yang bersangkutan. Loh. Hak yang bersangkutan. Kalau saya tidak dikasih kesempatan ngomong lagi, ngapain saya di sini? Itu namanya orang bodoh, Bapak Jahmada Girsang yang saya hormati. Anda menghormati saya kan? Tetapi ketika Anda belok, Anda nggak ngomong apa-apa ke saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.